Baik, kita mulai aja ya. Kuliah sore hari ini kita mulai aja. Sudah pukul 4 biar ini ya nggak terlewat juga nantinya. Oke, untuk pertemuan sebelumnya saya kasih tugas baca ya untuk integral darbox ini dan contohnya gitu ya, definisinya dan contohnya. Ada pertanyaan dulu nggak sambil nunggu yang lain untuk contoh-contoh ini? Aduh. Ada yang ingin ditanyakan tentang contoh ini nggak? Atau mungkin saya ini lagi lah ya, saya ulang lagi untuk yang contoh. Jadi contoh ini adalah contoh fungsi-fungsi terintegral darbox. Jadi kapan ini definisinya? Jadi kapan suatu fungsi itu terintegral darbox katanya di sini kalau integral atas dan integral bawah dari fungsi f itu sama nilainya gitu ya. Sehingga nanti kalau kita hitung di sini integralnya, integral gitu ya.
dari f dx gitu ya, fx dx. Nah, y-nya mungkin intervalnya dari tutup AB gitu ya. Nah, itu akan sama dengan nilai dari integral atasnya atau integral bawahnya. Karena nilainya sama, maka saya boleh buat salah satunya. Nah, dia terintegrasi Darboux kalau LF sama dengan UF gitu. Nah, ini definisinya gitu ya, definisinya. Ya, kemarin itu kita udah bahas contoh yang A. Ya, yang B saya kasih tugas baca, tapi mungkin sedikit akan saya jelaskan gitu ya. Nah, kalau untuk yang B, saya coba share screen. Sorry. Nah, misalkan di sini kan bentar ya. Sebentar ya. Ya, kita lihat contoh yang B ya. Misalkan fungsinya didefinisikan pada interval tutup 0,3 dengan Gx-nya itu adalah fungsi tangga ya, fungsi tangga 2 kalau X-nya berada di antara 0,1, kemudian berapa lagi 3 kalau X-nya berada di antara 1,3. 0,1, 2, 3 ya. X-nya berada di antara 2, 3. Ini soalnya memang seperti itu ya. Di 2-nya, 1-2-nya mana ya? Misalkan G-nya didefinisikan pada interval tutup 0,3 dengan Gx-nya sama dengan 2, kalau X-nya antara 0 dan 1, kemudian Gx-nya sama dengan 3 jika X-nya di antara 2 dan 3.
contoh 714B. Kita lihat contoh 714B ya. 714B. Jangan. Di 714B itu kita lihat di sini. Oh, ini salah ketik ya. Di 714B itu 3 untuk X-nya berada di antara 1 dan 3. Berarti ini 1 ya. Bukunya salah ketik. Soalnya sama dengan contoh 7.1.4 bagian B. Nah, kalau kita hitung, kita tahu ya dengan bekal kalkulus kita bisa menghitung integral dari 0 sampai 3 gx dx. Nah, itu kan sama dengan karena dia adalah fungsi bagian demi bagian ya, kita pecah di integral selang ininya, selang definisinya. Berarti dia terdefinisi di 01, fungsinya gx-nya adalah 2 dx ditambah dengan integral dari 1/3 dari 3 dx ya. Nah, ini kalau kita hitung, maka integral itu sama dengan 2 ditambah dengan 39 dikurang, ya 3x ya, 3 berarti 9 dikurang 3, 6 ya, sama dengan 8. Nah, 8 di sini artinya kalau kita lihat definisi dari integral Darbox kemarin itu adalah integral atasnya ya, sama dengan integral atas dan nanti akan karena dia terintegralkan nilainya ada ya, maka dia nanti juga akan sama dengan integral bawah. Jadi integral bawah dan integral atasnya adalah 8. Nah, itu yang akan kita tunjukkan. Jadi kalau di kalkulus kita bermodalkan tekniknya sehingga kita bisa hitung ya nilai integralnya. Jadi 8 di sini maksudnya adalah luas daerah di bawah kurva. Kalau kita gambarkan gx kita itu adalah fungsi tangga. Nah, seperti ini. Jadi dia luas daerah di bawah fungsi tangga itu gitu. Misalkan ini 2, ini 3. Nah, ini ada 0. Oke, agak ribut, ada anak saya ini. Nah, ini 3. Berarti di 01 dia nilainya 2. Kemudian di 13 nilainya 3. Nah, kalau kita hitung integralnya 8 ini artinya adalah luas persegi panjang ini. Persegi panjang yang dibangun oleh dua buah persegi panjang ini gitu ya. Luas yang dibangun oleh 2 buah persegi panjang ini. Kalau kita lihat berarti kan ini luas yang persegi panjang pertama adalah 2 kali 1. Kemudian persegi panjang yang kedua adalah 3 dikali 2, 6 gitu ya. Nah, tapi di kuliah ini kita tidak menghitung integralnya tentu saja ya. Kita ingin menunjukkan bahwa dia terintegral Darbox gitu dengan nanti nilai integralnya adalah sama dengan UF sama dengan LF. UF adalah integral atas dan LF adalah integral bawah dari fungsi F. Kalau kita fungsi G ya, menyesuaikan. Nah, untuk itu kita perlu pertama-tama kita hitung ya, kita hitung dulu kan integral atas. Kita tunjukkan di sini integral atas dan integral bawahnya sama, yaitu sama dengan 8. Tunggu dulu, Nak. Nah, langkah pertama tentu kalau kita ingin menunjukkan integral atas dan integral bawah, kita perlu jumlah Riemann atas dan Riemann bawah ya. Jadi kita runut ke belakang gitu langkahnya. Jadi langkah pertama sebelum kita menghitung integral atas dan integral bawah, kita butuh di situ jumlah Riemann, jumlah atas dan jumlah bawah ya, yang kuliah sebelumnya. Nah, sebelum kita ngitung jumlah Riemann atas dan Riemann bawah gitu, kita juga butuh di situ partisi. Nah, langkah pertama tentu kita harus milih atau mengambil sembarang partisinya gitu ya. Mana dia tadi?
Jadi sebelum menghitung Riemann atas dan jumlah Riemann atas dan Riemann bawahnya, kita butuh partisi ya. Karena beda partisi, beda lagi nanti jumlah Riemann-nya gitu. Oke, sebentar, mana dia tadi? Ini maaf ya ada gangguan anak kecil, nggak ada yang jagain. Jadi ini dia cabut-cabut semuanya. Mana dia tadi contoh yang tadi ya? Nah ini dia. Jadi langkah pertama adalah di sini mengambil interval sembarang. Interval sembarang. Dia pilih di sini intervalnya untuk dengan epsilon karena dia ambil sembarang gitu ya. Jadi untuk epsilon besar dari 0, jadi buktinya bahwa fungsi ini juga terintegral Darboux gitu ya. Ini bagian B. Nah, pertama langkahnya adalah ambil epsilon besar dari 0 sembarang. Sebenarnya nggak harus seperti ini ya, tapi kita bisa menunjukkan bahwa nanti sebenarnya kalau kita lihat di sini jumlah Riemann-nya nanti akan sama dengan dirinya sendiri ya, kayak yang konstan kemarin gitu, yang contoh di A. Tapi kalau mau pakai cara seperti ini juga tidak masalah gitu ya. Dia pakai prinsip Apit nantinya untuk menunjukkan bahwa integral atas dan integral bawahnya sama. Tapi kalau mau memakai contoh A itu kan fungsinya konstan itu. Nah, tapi ini dibagi 2 selangnya, selang 01 dan selang 13 gitu ya. Jadi boleh juga, nggak masalah gitu. Nah, kalau kita lihat di bukti ini, kita lihat bukti yang di ini ya, yang di buku. Nah, ambil epsilon besar dari 0 dan didefinisikan partisi P epsilon. Partisi P epsilon, yang mana partisi itu isinya adalah titik-titik 0, 1, titik 0, 1, kemudian 1 tambah epsilon, kemudian 3. Jadi dia membagi di sini cuman 4 titik. Artinya kalau 4 titik dia membagi 3 partisi ya. Kalau partisinya ada 4 titik berarti ya di sini kita bagi 3 saja di sini. Nah, mungkin ini 01 ya, 1 yang pertama ini partisi pertama. Kemudian mungkin adalah ini adalah epsilon gitu ya, panjangnya. Nah, ini adalah 1 tambah epsilon. Ini 1 tambah epsilon gitu. Jadi dia membagi 3 partisi saja di sini. Boleh juga gitu ya, nggak masalah. Kan kita harus tunjukkan nanti tujuannya adalah menunjukkan integral atas dan integral bawahnya sama. Gitu. Kalau mau dibagi pakai sembarang n partisi juga nggak apa-apa gitu ya. Itu balik lagi ke contoh A yang dibagi dengan 2 subselang. Tunggu ya nak ya. Nah, kemudian dia bagi partisi, dia definisikan partisi P epsilon seperti ini gitu ya. Jadi hanya bagi 3. Jadi persegi panjang yang kedua dibagi 2 gitu. Yang pertama tidak dibagi gitu. Nah, kemudian dia hitungnya jumlah Riemann atasnya. Jumlah Riemann atas disimbolkan dengan U, fungsi kita G dengan partisi P epsilon gitu ya. Nah, jumlah Riemann atas berarti kalau kita punya 3 partisi, berarti dia cuman definisinya adalah sigma dari I 1 sampai 3 ya, karena persegi panjang kita hanya 3 gitu ya. Tunggu sayang, tunggu dulu nak. Nah, karena dia jumlah atas, jadi di sini kita ambil tingginya itu adalah kalau didefinisikan M besar K ya, M besar K itu adalah supremum dari nilai fungsi. Jadi titiknya diambil yang menghasilkan nilai fungsinya maksimum gitu. Nah, supremum gitu yang paling besar. Nah, kalau di sini kita lihat kalau jumlah atas ini untuk partisi 1 2 3 ini nilainya sama, konstan gitu ya di titik apapun gitu. Jadi di sini saya bisa tulis untuk yang pertama ini persegi panjang pertama, ini yang kedua,
Ini yang ketiga. Nah, M besar K-nya sama. Ya, M besar K-nya sama, berarti di sini tingginya adalah 2, sorry, saya tulisnya sigma ya. M besar K dikali dengan XI dikurang XI kurang 1. Oh, I-nya mulai dari 0 ya, karena titiknya ada 4. Nah, ini kalau diuraikan, bentar, tunggu dulu saya. Mama. Kalau kita uraikan, berarti kan untuk selang pertama, tingginya adalah 2, yang paling besar ya. Supremumnya 2. Kemudian X1 dikurang X0. Berarti kan 1 dikurang 0 ya. X1-nya, X0-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1 tambah epsilon, dan X3-nya 3. Berarti 1 kurang 0 ditambah dengan, nah selang yang kedua tingginya 3. 3, lebarnya di sini 1 kurang epsilon, 1 tambah epsilon dikurang 1 ya. Berarti 1 tambah epsilon dikurang 1. Kemudian yang terakhir, persegi panjang terakhir, tingginya 3, lebarnya 3 kurang 2 ya. 3 kurang 1 tambah epsilon. Nah, ini kalau kita tulis, jadi dia bergantung pada epsilonnya. Jadi kalau semakin lebar epsilonnya, artinya dia bergeser-geser gitu ya. Persegi panjang yang kedua dengan yang ketiga, dia saling melengkapi gitu. Jadi kalau epsilonnya semakin besar, berarti yang persegi panjang ketiga semakin kecil persegi lebarnya gitu ya. Nah, di sini berarti 2 ditambah 3 epsilon, kemudian ditambah lagi 3 dikurang 1 dikurang epsilon, berarti 6, 2 dikurang epsilon ya. 2, berarti 3 kali 2 kurang epsilon. Terus saya sederhanakan, berarti 3 kali 6, 8 dikurang 8 ya, 8 UP epsilonnya. Nah, begitu juga. Nah, kalau begitu ini kan baru batas jumlah Riemann atas ya, jumlah Riemann atas, belum integral atas. Nah, kalau kita lihat di sini kan UG itu atau integral atas itu kan diambil, jadi dia bergerak dari atas ya sebenarnya. Nah, ke bawah, sorry. Jadi diambil infimum dari semua kemungkinan dari jumlah Riemann atasnya gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini U, G, P, epsilon gitu. Nah, kalau dilihat infimumnya di sini gimana? Tentu dalam hal ini, berapapun epsilonnya, dia 8 ya. 8. Berarti kalau di sini kita punya, sorry, ini bukan UGP epsilon ya. Partisinya untuk setiap T partisi dari astaga. Jadi ini untuk setiap partisinya ya. Jadi partisi dari interval tutup 0,3 tadi. Ya, yang ini hanya untuk satu partisi. Jadi jumlah Riemann atas ini hanya untuk satu partisi P epsilon. Sedangkan kalau integral atas itu dihimpun semua jumlah Riemann-nya untuk setiap partisi dari 0,3 gitu. Jadi kalau ini hanya 3 berarti kan apa namanya ini? 8 ini adalah apa namanya ya saya bilangnya. Jadi ini partisi yang apa namanya tuh yang menghasilkan nilai yang paling besar sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan
semakin kecil partisinya, semakin banyak gitu ya, maka nilai yang paling kecilnya bisa jadi lebih kecil gitu ya. Jadi walaupun kalau dilihat di sini kan ini karena dia persegi panjang gitu ya. Jadi sebenarnya nilainya 8 juga gitu, tapi karena infimum ya, berarti saya punya di sini kecil sama dengan 8 gitu ya, UG-nya. Kenapa? Karena di sini kan kita lihat P epsilonnya juga yang paling besar di sini karena hanya 3 partisi gitu ya. Sebenarnya 2 partisi sebenarnya epsilon ini kan bisa digeser-geser ya karena dia diambil sembarang gitu. Nah, itu nilainya paling besar gitu. Nilainya mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi kalau diurutkan secara umum gitu ya untuk semua partisi, maka integral atas ini nilainya itu kecil sama dengan 8. Bisa sama dengan 8 atau lebih kecil dari 8. Ini secara umum. Bukan bergantung pada ini ya, bukan bergantung pada bentuk kurvanya. Kalau kasus yang seperti ini, maka integralnya nanti juga 8 juga karena memang persegi panjang gitu. Tapi kalau secara umum kita punya integral atasnya karena dia diambil infimum, nilai yang paling kecil dari semua jumlah Riemann atas, maka nilainya tidak lebih besar dari 8 gitu. Paling besar 8 gitu ya. Karena 8 di sini adalah partisi yang menghasilkan jumlah Riemann atas yang paling besar nilainya. Karena partisinya hanya 3. 3 atau 2 ini ya, 2 yang digeser-geser salah satunya gitu. Nah, begitu juga untuk yang jumlah Riemann bawahnya. Kita hitung terhadap P epsilon gitu ya. GP epsilon gitu. Nah, kita punya di sini diambil yang paling kecil tingginya. Karena kasusnya adalah dia persegi panjang, ya. Ini saya tulis dulu, I-nya dari 0 sampai 3, M kecil K, XI kurang XI kurang 1. Nah, saya sebenarnya ini langsung aja ya kalau pakai yang konstan, tapi ya kita ikuti aja alur bukunya. Nah, karena dia konstan ya fungsinya, bagian demi bagian, tentu tingginya sama ya untuk setiap titiknya. Jadi tidak pengaruh juga dari definisi M kecil K. Definisinya adalah tinggi yang paling kecil diambil. Kalau ini kan karena dia sama tingginya, jadi diambilnya karena tidak pengaruh dia. Sorry, ini I kalau indeksnya I ya, I ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat untuk selang pertama itu 2 sama ya, 2 yang paling kecil ya 2, kemudian lebarnya 1 kurang 0, kemudian ditambah dengan apa tadi? Satu di yang kedua itu yang paling kecilnya berapa kira-kira? Di selang 1 sampai 2. Juga 2 loh. Siapa itu siapa yang nggak kedengaran? Dua no. Kenapa? Lebarnya berapa? Lebarnya adalah di sini 1 tambah kurang epsilon dikurang 1 ya, berarti epsilon. Nah, tingginya berapa untuk yang partisi kedua? Persegi panjang yang kedua. Infimum ya? Karena daya kecil 2 nama. Iya, 2 ya. Jadi kalau dilihat di sini kan antara 1 dan 2 infimumnya 2 ya. Karena memang di sini kan antara 1 dan 2 nilai yang ke 1 itu infimumnya 2 gitu. Jadi di sini adalah 2 dikali 1 tambah epsilon dikurang 1. Ya, ini lebar partisinya. Kemudian yang ketiga gimana? Untuk partisi yang ketiga? Cuma 3 nilainya, kenapa 3? Iya, berarti tingginya 3 ya. 3 dikali 3 kurang 1 tambah epsilon. Oke, nah ini jadinya berapa nih? 2 ditambah 2 epsilon ditambah 3 kurang 2 ya, 3 kali 2 kurang epsilon. Oke.
Nah, ini jadinya 3 kali 2, 6, 8 ditambah dengan 3 kurang 3 epsilon. Berarti dikurang epsilon ya. 8 kurang epsilon. Betul ya? Betul. Nah, Iya. ini baru jumlah Riemann bawah ya. Kalau kita lihat di sini dengan hubungannya dengan integral bawahnya, maka integral bawah itu kan dia bergerak sebenarnya kalau fungsinya sembarang ini punya fungsinya konstan, dia bergerak mendekati nilai fungsi yang sebenarnya dari bawah. Maka yang diambil itu adalah supremum, yang nilai yang paling besar dari jumlah Riemann bawah jumlah Riemann bawah yang lain gitu. Jadi L, G, P. Jadi P di sini sembarang nih partisinya lagi. Kalau tadi kan hanya untuk satu partisi. Nah, ini untuk setiap P partisi dari 03. Ya, ini secara umum tentu saja ya, kalau dia diambil yang paling besar tentu nilainya itu lebih besar dari semua jumlah Riemann bawah yang lainnya gitu ya. Dalam hal ini adalah 8 kurang epsilon gitu. Tentu yang paling kecil di sini adalah 8 kurang epsilon. Kenapa? Karena kan memang partisinya hanya 3 ya. Jadi kalau misal kita dekati dari bawah gitu, itu akan menghasilkan error yang sangat besar kalau partisinya sangat sedikit gitu. Jadi di sini 8 aja ya mungkin ya, epsilonnya sembarang gitu ya. Mungkin 8 aja di sini ya, yang paling kecilnya. Ya karena 8 dikurang epsilon, epsilonnya sembarang itu kan semakin kecil semakin bagus gitu ya. Oke, nah sekarang kita punya seperti ini. Jadi sifat yang sebelumnya itu saya punya bahwa integral bawah itu nilainya selalu lebih kecil dari integral atasnya gitu. Ya. Nah, ini kecil nilainya dari 8 dan ini juga besar dari 8 gitu ya. Ya, kalau mau buat ini kan lebih besar dari 8 kurang epsilon ya, sama aja ya. Jadi kalau mau buat pakai epsilon juga nggak apa-apa gitu. Epsilonnya besar dari 0. Nah, ini kan kecil dari 8 kurang epsilon gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang kalau pakai prinsip Apit, maka nilai LG-nya harus, kalau dia seperti ini letak samaannya, maka LG-nya harus sama dengan UG gitu ya. Nah, akibatnya dia fungsi ini terintegral Darbox gitu ya, atau dengan kata lain, jadi GX itu terintegral Darbox gitu ya. Ini menggunakan definisinya gitu ya. Darbox di interval 0,3. Dengan nilai integralnya adalah GX dx-nya adalah 8 gitu ya. Karena nilai dari LG-nya sama dengan UG dari yang terakhir ini ya. LG-nya sama dengan UG sama dengan 8. Nah, itu cara membuktikannya. Tapi cara ini nggak tunggal ya. Tergantung partisi kita. Kalau mau kita ambil yang contoh sesuai dengan yang bagian A, itu kan untuk fungsi konstan nggak masalah juga gitu. Jadi bebas mau pakai yang mana gitu. Yang di A kan jelas ya, jadi nanti tinggal ditambahkan partisi 01 dengan partisi 13 gitu. Seperti itu. Nah, yang agak beda itu mungkin yang bagian C ya, mungkin kita akan tunjukkan yang bagian C. Saya ulang lagi, ya mungkin udah dibaca, tapi mana tahu ada yang kurang jelas ya. Sebelum saya masuk bab baru, soalnya nanti rencananya mau masuk barisan fungsi. Beda lagi ya, jadi ini bagian terakhir dari integral. Nah, yang C ini, contoh yang C ini fungsinya fungsi linier ya, Hx sama dengan X. Nah, ingat ya kalau dia terintegral Darbox itu harus pada domain yang terbatas ya. Jadi kalau kita punya integral tentu kita harus punya batas bawah, batas atasnya. Jadi fungsi ini harus klaimnya gitu ya terintegral. Kadang dibuatnya terintegral saja ya. Darbox dan Riemann itu sama aja. Jadi Darbox itu kayak kayak
memberikan alternatif lain gitu. Jadi dia bukan integral yang lain gitu, tapi dia hanya memberikan teknik pengintegralan Riemann yang lebih mudah gitu. Jadi kadang dibuat di buku ini terintegral saja gitu ya, karena memang cakupannya memang terintegral Riemann gitu. Pada interval 0,1. Gitu ya. Nah, ini klaim itu harus dibuktikan statement ini hx sama dengan x itu terintegral pada interval tutup 0,1 gitu. Nah, itu klaimnya. Kalau kita lihat ya kalau kita hitung ya di kalkulus integral 0,1 dari x dx itu mudah sekali gitu ya. Setengah x kuadrat atau setengah nilainya gitu. Nah, setengah di sini nanti akan kita tunjukkan bahwa itu adalah batas atas, integral atas dan integral bawah dari fungsi hx sama dengan x gitu. Nah, langkah pertama apa yang kita harus lakukan? Ya, karena kalau lupa gitu ya langkahnya apa, ya kita butuh di sini kan integral atas. Integral atas itu terkait dengan jumlah Riemann atas. Jumlah Riemann atas itu terkait dengan partisinya. Jadi kita harus tentukan dulu partisinya, baru kita bisa hitung jumlah Riemann-nya gitu ya. Jadi kita mustahil akan bisa menghitung luas-luas persegi panjang kalau partisinya tidak ada gitu. Jadi langkah pertama adalah kita ambil dulu. Misalkan Pn itu adalah partisi dari I yang didefinisikan, jadi partisinya ada N ya, jadi terkait banyaknya partisinya, jadi titiknya ada N+1. Dengan lebar intervalnya seragam, seper N gitu ya. 2/N. Kemudian N-1 ya, jadi ini kan lebarnya seper N semua, dijumlahkan aja seper N. Jadi titiknya, titik partisinya itu gitu. Ini partisi pertama, titiknya 0 dan seper N sampai 2/N itu partisi kedua, dan seterusnya. Jadi yang terakhir itu N-1/N, dan yang terakhir adalah N/N sama dengan 1 ya. Jadi titik 0,1 itu dibagi sebanyak N partisi dengan N+1 titik gitu ya. Jadi lebar partisinya di sini adalah seper N. Ya kalau kita gambarkan. Nah ini sumbu X, sumbu Y. Nah ini adalah fungsi X, Hx sama dengan X gitu ya. Nah ini adalah titik 0,1. Ya kalau kita lihat memang ini kan sebenarnya luas daerah. Jadi integralnya luas daerah di bawah kurva. Ya tinggal dihitung luas segitiga ini ya, luas alas kali tinggi per 2 gitu. Nilainya setengah gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu saja kalau kita ingin membuktikan dia terintegral Riemann, tentu kita harus gunakan definisi terintegral Riemann atau terintegral Darboux itu gitu. Nah, jadi 0,1 ini dibagi N partisinya dengan titiknya, jadi koordinatnya ini ya, 0 seper N. Jadi kalau partisinya 3 berarti hanya ada titiknya 4, 0, 1/3, 2/3, 3/3 gitu ya. Jadi tergantung N-nya berapa gitu. Nah, kalau saya mau partisinya hanya ada 5, berarti titiknya ada 6 gitu ya. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 gitu ya. Jadi nah di sini dibuat sembarang N gitu. Nah, jadi kita menghampiri luas segitiga ini dengan persegi panjang di bawah kurva gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menghitungnya dengan jumlah Riemann bawahnya, kita ambil yang tingginya minimum, yang infimumnya gitu ya. Jadi untuk yang pertama 0 gitu tingginya. Untuk yang partisi kedua tingginya adalah yang ini. Jadi bergeraknya dari mentok. Nah, itulah adalah tinggi persegi panjang kedua. Yang ketiga juga seperti itu. Jadi dia bergerak dari titik ujung sebelah kiri, mentok di grafik fungsinya. Nah, itu adalah tinggi yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita bergerak mendekati segitiga ini itu dari bawah gitu. Untuk untuk jumlah Riemann bawah gitu. Jadi kalau pertama kita hitung L H P N. Ya, jumlah Riemann bawah dari
fungsi ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk partisi pertama, ini kan berarti ada N buah partisi ya. Jadi I-nya mulai dari 0 sampai N. Dari M kecil ke I dikali XI kali XI kurang 1. Ya, ini persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Panjangnya MI. MI ini adalah nilai minimum dari fungsi itu di selang itu gitu ya. Nah, ini lebarnya. Karena lebarnya seragam, jadi dia nggak berubah gitu ya. Karena lebarnya kan satu partisi itu sama nih, seragam, 1/n. Nah, kalau kita uraikan, berarti kan 1/n-nya tidak bergantung pada indeks. Jadi 1/n-nya bisa saya tarik keluar. Nah, yang sisa itu kan sigma dari I sama dengan 0 sampai N, MI ya. Atau saya bisa tulis di sini MI-nya berapa itu? MI-nya adalah nilai fungsi di titik apa? MI ini adalah nilai yang paling kecil, jadi titik yang membuat nilai dari fungsi itu yang paling kecil gitu. Berarti 1/n sigma I dari 0 sampai N. Kalau kita lihat dari fungsi ini, maka titik yang membuat nilai fungsi itu paling kecil adalah titik yang sebelah kiri, subintervalnya gitu ya. Jadi kalau partisi pertama, maka nilai fungsi yang paling kecilnya adalah di titik 0. Kalau yang di partisi yang kedua, itu nilai fungsi titik yang membuat nilai fungsinya paling kecil itu adalah titik 1/n gitu ya. Jadi kalau kita lihat di situ adalah kalau kita lihat itu adalah sama dengan H di titik paling ujung gitu. Kalau kita lihat XI dan XI kurang 1, maka dia adalah XI kurang 1. Betul enggak? Ya, jadi dia titik ujinya adalah titik uji yang titik ujung sebelah kiri yang membuat nilai fungsinya paling kecil. Ya, sesuai dengan definisi dari M kecil I. Nah, berarti kalau kita lihat di sini jumlahnya ini X0 ya, ini X0, ini X1, ini X2, berarti ini XI lah ya, XI. Berarti saya menjumlahkan di sini HX0 tambah HX1 sampai HXN. Ya. Atau dengan kata lain, ini adalah nilai rata-rata ya jadinya. HX0-nya 0. X1 kita di sini adalah 1/n, berarti 1/n ya, karena HX-nya X. Kemudian 2/n, dan sampai terakhir itu HXN. HXN kita berarti H1 ya, tambah 1. Nah, kalau disederhanakan, 1/n-nya ditarik keluar, berarti 1/n kuadrat. Nah, sisanya kan 0, 1, 2, sampai N. Gitu ya. 1/n-nya ditarik keluar. Nah, ini kan notasi sigma ya. I-nya dari 0 sampai N. Nah, itu kan bisa dihitung, itu kan deret aritmatika dengan beda 1 kan, bisa dihitung jumlahnya. Kalau ini kan berhingga ya sebanyak N. Berarti kalau kita hitung di sini nilainya berapa itu? Karena dia sebanyak N, berarti N kurang 1. Nanti bisa dilihat lagi ya notasi sigmanya per 2. Dikali 1/n kuadrat. Nah, ini jumlah 1 sampai N. Nah, ini adalah 1/n kuadrat. Atau bisa disederhanakan menjadi N kurang 1 per 2N. Ya, jadi artinya apa?
jumlah Riemann bawah ini bergantung pada partisinya. Jadi kalau partisinya 3, berarti jumlah Riemann bawahnya 3 kurang 1 per 6, gitu ya, 2 per 6 gitu. Kalau misalkan N-nya 10, berarti 9 per 20 gitu ya. Jadi semakin banyak N-nya, partisinya, maka jumlah Riemann bawahnya semakin besar ya, semakin besar. Jadi kalau misalkan N-nya 1000, berarti kan 999 per 2000 gitu. Dibandingkan kalau N-nya 1 kan 0 jadinya luasnya. Jadi kalau partisinya semakin banyak, dia akan naik nilainya mendekati luas daerah yang sebenarnya gitu. Nah, itu baru jumlah Riemann bawahnya. Nah, sekarang kita lihat jumlah Riemann atasnya. Tunggu. Jumlah Riemann atasnya mirip ya, tapi dengan mengambil M kecilnya diganti dengan M besar K. Jadi sigma I dari 0 sampai N, MI XI kali XI kurang 1. Nah, karena lebar dari persegi panjangnya seragam, seper N semua, bisa ditarik keluar karena nggak bergantung pada indeksnya berapapun ya. Ini sigma I dari 0 sampai N, MI. Nah, sekarang perhatikan, MI ini adalah nilai paling besar dari fungsi itu, jadi titik yang membuat nilai dari fungsinya paling besar gitu. Kalau kita lihat di sini kan, untuk yang partisi pertama, yang membuat nilai fungsinya paling besar adalah di titik seper N ya. Jadi, kalau kita gambarkan, nah itu perseginya di luar, persegi panjangnya. Nah, berlebih-lebih keluar gitu. Kalau yang tadi kan kurang-kurang di dalam ya. Kurang-kurang di dalam, kalau ini berlebih-lebih di luar. Nanti dulu. Ya, sehingga ini jadinya yang membuat nilai fungsinya paling besar adalah titik yang paling kanan. Kalau kita lihat dari grafik ini ya, dari fungsinya. Jadi tergantung fungsinya sebenarnya gitu ya. Nah, untuk kasus ini karena fungsinya naik gitu ya, naik terus, berarti kan monoton naik sejati. Jadi titik yang paling kiri itu lebih kecil nilai fungsinya dibandingkan titik yang paling kanan. Nah, berarti kita lihat di sini sigma I dari 0 sampai N. Bentar sayang. Nah, H X I tambah 1 ya. Jadi kalau di selang pertama kan dia ini X0, ini X1. Berarti di partisi pertama mulainya di X1 tingginya. Di partisi kedua di X2 gitu ya. Tinggi persegi panjangnya. Jadi kalau saya uraikan tadi seper N. Nah, ini X1 seper N ya, berarti mulai dari seper N di sini. X1-nya seper N, ditambah 2 per N, ditambah sampai nanti, mungkin ini mulainya dari, kalau mulai dari 1 juga nggak masalah ya, kalau 1 sampai N berarti ini XI. Berarti nanti mulai dari X1 seper N sampai XN ya. XN, berarti sampai 1 ya. Nah, ini dikeluarkan seper N-nya, berarti seper N kuadrat, 1 ditambah sampai N. Nah, ini notasi sigma ya, sama dengan yang tadi. Kita bisa hitung nilainya sama dengan
Kalau yang ini kan tadi, sorry, kalau yang ini kan karena yang di atas tadi ya, yang di atas ini sampai N kurang satu ya, sampai N kurang satu karena kan di persegi panjang terakhir kan yang diambil tingginya adalah titik, XI kurang satu, XN kurang satu, bukan XN-nya. Berarti ini mulainya XN kurang satu di sini. Kalau XN kurang satu berarti, berapa jadinya? Ini N kurang satu ya, N kurang satu. Makanya di sini kan harusnya N kali N tambah satu gitu ya. Nah, N-nya di sini kan N kurang satu kan, suku terakhirnya N kurang satu dikali N kurang satu ditambah satu gitu ya. Nah, kalau yang ini enggak, ini I-nya dari 1 sampai N. Berarti saya punya 1/N kuadrat. Nah, jumlah dari N suku ini itu adalah N kali N tambah 1/2. Ya, atau saya bisa tulis N tambah 1/2N gitu ya. Nah, itu masing-masing jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawahnya. Ya, atau ini bisa ditulis disederhanakan. Nah, ini bisa disederhanakan lagi biar lebih kelihatan ya. Ini kan 1 dikurang 1/N. Kalau yang ini disederhanakan lagi berarti setengah 1 ditambah 1/N. Jangan dicabut. Fatih, jangan dicabut. Rusak dia. Ini ya maklum ya, ada anak kecil. Nah, selanjutnya kita ingin melihat apa namanya ini supremumnya ya. Jadi UF integral atas dan integral bawah. Kalau tadi kan baru jumlah Riemann-nya, artinya hanya untuk satu partisi. Nah, sekarang kita kumpulkan semua jumlah Riemann. Putus nanti, jangan ya, Nak. Nah, selanjutnya kita kumpulkan semua jumlah Riemann bawah ya untuk semua partisi sekarang. Kalau tadi kan hanya untuk partisi yang banyaknya M gitu. Nah, kita himpun semua jumlah Riemann bawah dari fungsi H itu dengan P. P ini partisi sembarang. Ya. Nah, karena kita mendekati dari jumlah Riemann bawah gitu ya, maka kita mengambil yang paling besar gitu. Yang paling besar dari jumlah Riemann-nya, berarti supremum ya, yang mendekat. Jadi dia mendekati nilai fungsi yang sebenarnya dari bawah gitu. Berarti semakin besar semakin dekat nilainya gitu. Nah, artinya tentu diambil, ini kan bergantung pada N-nya ya. Jadi kalau N-nya semakin banyak partisinya, jumlahnya, maka nilainya semakin semakin mendekati jumlah yang sebenarnya. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, ini kan jumlah Riemann bawah tadi ya, yang ini. N-nya menuju tak hingga, berarti kan 1/N-nya menuju 0 gitu ya. Sehingga jumlah Riemann bawah ini kalau diambil supremumnya itu akan sama dengan
N-nya membesar gitu ya, N-nya membesar. Atau dengan kata lain, saya bisa tulis supremumnya sama dengan setengah gitu ya. Jadi nilai yang paling besar untuk partisi yang sangat banyak gitu. Jadi partisinya sangat banyak, sama aja mengambil limit N menuju tak hingga dari jumlah riman bawah ini gitu. Nah itu setengah nilainya berarti itu adalah sama dengan LF ya, LH ya, LH. Nah kemudian begitu juga untuk jumlah riman atasnya, kita himpun semua kemungkinan U, H, P ya untuk semua partisi P. Dihimpun semuanya. Ini saya mohon maaf ya, punya 2 bayi, bapaknya lagi tugas belajar. Jadi sangat sangat tidak mudah membagi waktu. Jadi kalau dosennya kayak gini harusnya mahasiswanya lebih lebih pontang-panting lagi untuk belajar gitu ya, karena kan banyak ini juga, banyak pengorbanan juga jadinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi semangat juga untuk mahasiswanya belajar mandiri, jadi jangan diharapkan semuanya dari dosennya. Ya nak ya, jangan diganggu ya. Nah ini juga diambil ya, jadi kalau misalkan kita punya jumlah riman atas tadi, itu sebenarnya mendekati luas daerah yang sebenarnya lihat dari atas gitu ya. Jadi kalau saya himpun semuanya, maka yang nilai yang paling baik itu adalah yang paling kecil gitu ya, infimum. Nah itu yang disebut integral bawah, integral atas gitu. Nah itu sama aja mengambil partisinya menuju tak hingga ya, artinya semakin banyak partisinya maka nilainya akan mendekati luas daerah yang sebenarnya. Jadi kalau saya ambil artinya bisa aja mengambil limit N menuju tak hingga dari jumlah riman atas dari partisi PN. Ya, dengan kata lain, kalau N-nya menuju tak hingga, maka super N-nya menuju 0 gitu ya. Diambil limitnya. Berarti ini juga setengah gitu ya. Nah, kita punya di sini setengah itu sama dengan ini adalah integral bawah LF, LH, fungsinya H gitu ya. Nah, ini selalu berlaku bahwa integral bawah itu nilainya kecil sama dengan integral atas gitu, UH. Nah, integral atasnya sendiri sama dengan setengah juga ya. Jadi saya punya LH sama dengan UH atau integral bawah sama dengan integral atasnya sama dengan setengah gitu ya. Jadi H-nya terintegral pada 0,1 dengan jadi H terintegral itu terintegral Riemann ya, atau integral Darboux sama aja gitu. Pada interval tutup 0,1 dengan integralnya nilainya adalah Hx dx sama dengan setengah gitu ya. Jadi buktinya seperti itu. Jadi menggunakan definisi dengan menggunakan jumlah riman atas dan jumlah riman bawahnya. Integral atas dan integral bawah. Nah, kemudian untuk fungsi yang bagian contoh yang D, itu kan fungsinya, nah ini ya, ini mungkin saya jelaskan saja. Nah, mana dia tadi?
Nah, untuk yang D ini, itu misalkan I-nya 01, fungsinya adalah fungsi Dirichlet. Nah, ini fungsi yang tidak terintegral Riemann yang sebelumnya sudah kita singgung juga gitu ya. Jadi fx-nya didefinisikan 1 kalau x-nya rasional, dan 0 kalau x-nya irasional. Kalau kita lihat kan ini gambarnya titik-titik ya, karena rasional dan irasional itu dia tidak rapat seperti bilangan real, karena bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional gitu. Jadi antara dua buah bilangan rasional ada bilangan irasional gitu. Jadi dia seperti titik-titik. Nah, kalau kita lihat kan memang tidak ada luas daerah di bawah kurva gitu ya. Jadi fungsi ini tidak terintegral Riemann gitu. Nah, nanti ada integral lain yang membuat nilai ini fungsi ini terintegral juga, tapi bukan integral Riemann gitu. Nah, buktinya kita lihat di sini bahwa nanti nilai integral atasnya tidak sama dengan integral bawah. Gitu. Jadi kalau kita ambil partisi sembarang dari 01, dalam hal ini ada sebanyak n buah partisi ya dengan titiknya x0 sampai xn. Itu adalah partisi sembarang gitu ya. Yang memuat ya di dalamnya ada pasti ada antara 01 ini kan ada bilangan rasional, ada bilangan irasional ya, selang-seling gitu, selang-seling. Jadi kalau kita gambar di garis bilangan real gitu kan, nah di antara semua garis ini ada bilangan rasional dan irasional gitu. Sifat kepadatan bilangan real ya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsinya kalau x-nya irasional maka MK-nya itu adalah infimum dari nilai fungsinya gitu ya, itu 0. Kalau x-nya irasional. Sedangkan supremum dari nilai fungsinya itu 1 untuk x-nya rasional gitu ya. Jadi MK-nya M kecil K-nya 0, MK-nya 1. Itu untuk setiap titik rasional dan irasionalnya. Sehingga jumlah Riemann bawahnya itu 0 semua gitu karena tingginya 0 gitu ya. Sedangkan jumlah Riemann atas itu 1 semua karena tingginya 1 gitu. Ya kebayang ya, jadi satu interval x0 sampai x1 itu apa namanya? Ada bilangan rasional dan irasional di dalamnya gitu. Jadi jumlah Riemann-nya 0 dan 1 aja gitu. Nah, sekarang untuk semua partisi maka infimum LF-nya itu apa namanya? Integral bawahnya 0 karena semua jumlah Riemann bawahnya 0 untuk bilangan x-nya apa namanya di sini? Kebayangkan ya, di sini kan saya punya x0, x1, x2 gitu ya, x3, kemudian sampai xn. Nah, di antara selang ini ada titik, kalau dia rasional dia dipetakan ke 0, kalau dia irasional dia dipetakan ke 1. 0. Jadi ini kayak saya zoom gitu ya. Kalau di zoom gitu, dia kan seling itu rasional, irasional, rasional, irasional gitu. Nah, seperti ini. Nah, di situ kan di satu selang saja pasti memuat irasional dan rasional sehingga MK ini kan yang paling kecil ya, yang nilai fungsi yang paling kecil tentu 0 di sini dan M besar K-nya 1 gitu ya, 1 untuk setiap selangnya. Nah, kemudian diambillah ini yang paling besar dari semua nilai 0 ya 0 sendiri, dan yang paling kecil dari semua jumlah Riemann atasnya 1 ya 1 sendiri gitu. Sehingga nilainya nggak sama, LF dan UF tidak sama. Jadi dia tidak terintegral Darboux atau terintegral Riemann gitu ya. Nah, itu untuk contoh-contoh fungsi yang terintegral Darboux dan yang tidak terintegral Darboux dengan menggunakan definisinya ya. Jadi definisinya menggunakan integral atas, integral bawah yang terkait dengan jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Itu definisi ya. Nah, 748 dan 749 ini kriteria, artinya sifat yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah fungsi itu terintegral Riemann atau tidak gitu. Jadi
selain menggunakan definisi, bisa menggunakan 748 atau 749 ini untuk mengidentifikasi fungsi itu terintegral Riemann atau Darboux ya. Nah, sebelum kita lihat sampai di sini untuk contoh-contoh fungsi terintegral Darboux ini menggunakan definisi, ada pertanyaan? Saya rasa cukup mudah dipahami ya, definisinya tidak terlalu rumit. Nah, kemudian kalau enggak kita lanjut kriteria terintegralkan ya. Ini kriteria atau sifat yang bisa kita pakai untuk melihat apakah suatu fungsi terintegral Darboux atau tidak selain menggunakan definisi gitu ya. Jadi kalau definisi kan memang kalau untuk fungsi-fungsi yang mudah dihitung bisa ya, tapi kalau untuk fungsinya yang secara umum agak susah kita menghitung jumlah Riemann-nya gitu. Kalau fungsi yang kayak contoh tadi kan eksplisit gitu ya, kayak misalkan fungsi konstan atau fungsi linier gitu ya. Tapi kalau fungsi-fungsi yang nanti agak susah menghitungnya, kita bisa gunakan kriteria 748 atau 749. Nah, 748 ini apa aja syaratnya? Misalkan I-nya interval tutup ya, F itu dari I ke R, fungsi terbatas pada I, ya itu syarat. Kalau kita bicara integral tentu ini syaratnya jangan lupa terus ya. Jadi kalau bicara interval tentu, ya tentu fungsinya terbatas pada interval tutup. Kalau nggak terbatas, kita nggak punya interval tentu. Integral tentu, kita punyanya integral tak wajar jadinya. Jadi ini syarat utama gitu, yang harus ingat ya, memang harus seperti itu gitu ya, syarat pertama yang harus dipunya. Maka F terintegral Darboux pada I jika dan hanya jika. Jadi ini kriterianya nih. F itu terintegral Darboux pada I jika dan hanya jika untuk setiap, jadi setara gitu ya. Untuk kalau kita ingin menunjukkan dia terintegral Darboux, itu setara dengan menunjukkan untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat partisi P epsilon, sehingga jumlah Riemann atas dikurang jumlah Riemann bawah dari F dengan partisi yang sama, P epsilon itu harus kecil dari epsilon. Ya, sebenarnya ini dari definisi juga diturunkan gitu ya, sifat-sifat. Ya, kalau teorema memang kan kita punyanya dari turunan dari definisi juga gitu buktinya. Nah, kita lihat ide buktinya ya. Kita lihat contohnya juga. Nah, ide buktinya ini kan jika dan hanya jika, jadi ada dua arah dari kiri kanan, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Yang pertama kita tunjukkan dari kiri ke kanan ini. Jadi kalau dari kiri ke kanan kita tahu F itu terintegralkan pada I gitu ya. Maka dari definisi kita punya kalau hanya diberitahu F terintegralkan, maka secara implisit itu mengatakan bahwa integral atas dan integral bawahnya sama gitu ya. Jadi kalau dia terintegral, maka ini otomatis diketahui. Walaupun tidak diberitahu di premisnya. Yang di premis kan hanya mengatakan bahwa F-nya terintegral Darboux gitu ya. Jadi ini makanya itu harus paham definisi, karena untuk membuktikan itu kita harus punya makna implisitnya, informasi yang akan kita pakai gitu. Nah, kemudian karena ini untuk setiap epsilon, maka kita ambil epsilon besar dari 0 ya. Karena ini berlaku untuk setiap epsilon. Nah, kita harus menemukan ada partisi P epsilon sehingga jarak antara jadi artinya apa ini? Artinya jumlah Riemann atas itu kalau dikurangkan itu harus kecil dari epsilon untuk setiap epsilon gitu. Jadi kalau misalkan saya punya epsilon dan berlaku untuk setiap epsilon, maka dia berlaku untuk setiap epsilon ya. Jadi diiris semua epsilon dari mulai yang sangat dekat ke 0 sampai yang sangat besar gitu, karena epsilonnya sembarang.
Artinya apa? Kalau dia berlaku untuk setiap epsilon, maka nilainya semakin lama ini jaraknya semakin kecil ini. Nah, akhirnya kan sama juga ya, menunjukkan bahwa LF-nya sama dengan UF gitu secara implisitnya gitu. Nah, ini idenya gitu ya, dari definisi integral bawah itu supremum gitu ya. Maka terdapat P1 dari I sehingga LF dikurang epsilon per 2 itu kecil dari LF P1. Ini katanya dari definisi integral bawah. Ya, integral bawah itu kan kalau kita lihat ya, integral bawah LF itu didefinisikan sebagai supremum. Supremum dari jumlah-jumlah Riemann bawah. L, F, P untuk setiap partisinya gitu ya. Jadi dikumpulkan semua jumlah Riemann bawah untuk sembarang partisi, semua kemungkinan partisi dan diambil yang nilai yang paling besarnya gitu. Nah, maka LF dikurang epsilon per 2 katanya. Maka ada P1 katanya, partisi P1 gitu ya. Karena dia supremum. Jadi ini sifat supremum ini. Sifat kelengkapan bilangan real gitu ya. Jadi karena dia supremum berarti kan dia batas atas terkecil gitu ya, batas atas terkecil. Nah, jadi ini sifat supremum. Nah, ya, karena dia supremum, maka dia akan gagal menjadi supremum kalau ini berlaku. Jadi LF dikurang epsilon per 2 itu ada anggota dari LF jumlah Riemann bawah ini yang ya. Kalau dia supremum kan artinya LFP jumlah Riemann bawah ya, itu nilainya tidak lebih dari L integral saya. LF gitu ya. Karena LF ini supremum gitu ya. Jadi nilai karena dia supremum berarti nilainya tidak paling besar di antara semua jumlah Riemann bawah gitu. Nah, artinya apa? Kalau misalkan dikurang supremumnya dikurang epsilon per 2, maka artinya ada satu jumlah Riemann bawah yang lebih besar dari itu gitu. Jadi kan definisinya itu kan batas atas terkecil gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini ini adalah LF, maka semua partisi itu membuat, nah dia di sini beradanya. Ini adalah semua jumlah Riemann bawah dari F. Nah, gitu ya. Nah, LF itu adalah batas atasnya, batas atas terkecil di sini. Nah, kalau saya kurang batas atas terkecil itu dengan epsilon per 2, artinya saya geser ke kiri ya. Saya geser ke kiri sejauh epsilon per 2, misalkan di sini. Nah, ini adalah LF dikurang dengan, yang ini adalah LF dikurang epsilon per 2. Nah, tentu dia bukan menjadi batas atas lagi dari himpunan LF. Kenapa? Karena minimal ada satu partisi yang membuat si jumlah Riemann bawah itu berada di atas ini. LF kurang epsilon per 2. Jadi di sini dia jadi terdapat partisi P1 sehingga nanti jumlah Riemann bawah dari F terhadap partisi P1 itu berada di sebelah kanan LF kurang epsilon per 2. Itu sifat dari supremum. Gitu ya idenya. Nah, dengan cara yang sama nanti untuk yang jumlah Riemann atas juga seperti itu. Jadi jumlah Riemann atas itu kan infimum ya. Infimum, artinya batas bawah terbesar gitu ya. Nah, ini adalah UF. Ini adalah integral dari integral atas. Nah, semua integral atas itu kan UF didefinisikan sebagai nilai yang paling kecil di antara semua jumlah Riemann atas. Gitu ya. Jadi dia nilai yang paling kecil. Jadi semua kemungkinan jumlah Riemann atas berada di sebelah kanannya. Ini adalah himpunan dari jumlah Riemann atas dengan semua partisi P. Gitu. Nah, kapan dia tidak akan menjadi infimum lagi? Kalau kita geser dia ke kanan. Geser ke kanan sejauh epsilon per 2. Misalkan di sini ya, ini adalah
UF ditambah, karena dia digeser ke kanan, berarti ditambah epsilon per 2. Dia nggak menjadi batas atas lagi. Kalau dia tidak menjadi batas atas, artinya ada satu titik di sini. Nah, itu adalah jumlah Riemann atas dari F dengan partisi P2 gitu. Ya. Jadi makanya di sini jadinya seperti ini gitu. UF ini lebih kecil dibandingkan UF tambah, nah nilainya di sebelah kiri dari UF tambah epsilon per 2. Nah, kemudian kita akan menunjukkan tadi bahwa UF P epsilon kurang LF P epsilon kecil dari epsilon gitu ya. Nah, ini kan baru P1 dan P2 ya, partisinya tentu berbeda di sini. Yang tadi mungkin P1-nya titik-titiknya beda, P2-nya titik-titiknya beda lagi gitu ya. Yang membuat si ini berlaku, yang bintang 1, yang satu bintang 2 ini berlaku. Nah, kita buatlah P epsilon. P epsilon di sini kita definisikan sebagai perhalusan dari P1 dan P2 dengan menggabungkan kedua partisi itu. Jadi titik P1 digabung dengan titik P2. Tentu partisinya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang P epsilon gitu. Akibatnya apa? Nah, akibatnya di sini saya punya tadi LF dikurang epsilon per 2 itu kecil dari LF P1. Nah, karena P epsilon ini adalah perhalusan dari P1 ya, partisi P1, maka tentu jumlah Riemann atasnya lebih besar dibandingkan jumlah Riemann bawah P1 gitu ya. Ya, kebayang ya, yang ini partisinya lebih banyak nih dibandingkan P1. Sehingga tentu jumlah Riemann-nya semakin besar dibandingkan jumlah Riemann bawah dari P1 gitu. Nah, begitu juga karena sifat umumnya jumlah Riemann bawah itu lebih kecil dari jumlah Riemann atas untuk partisi yang sama, ini berlaku seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang tadi P epsilon ini penghalusan dari P2 gitu ya. Nah, tentu karena dia penghalusan partisinya lebih banyak dibandingkan P2. Nah, akibatnya kalau partisinya lebih banyak gitu ya, karena dia jumlah Riemann atas dia bergerak ke bawah. Semakin kecil nilainya semakin baik gitu. Nah, berarti saya punya P epsilon lebih kecil dari jumlah Riemann atas dari P2. Nah, P2 sendiri kecil dari UF tambah epsilon per 2 gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di sini LF-nya sama dengan UF katanya. Ya, di ujungnya kan nanti saya punya di sini LF kecil dari epsilon per 2. Ya, di sini kan saya punya LF kurang epsilon per 2. Itu kan nilainya kecil dari LF gitu ya. Nah, LF ini secara umum kecil dari UF. Nah, UF ini kecil dari, ini kecil saja ya, dari UF tambah epsilon per 2. Itu. Atau, karena apa nih? Atau saya bisa tulis di sini, pindah ruaskan ya, LF, UF dikurang LF, nanti menjadi kecil dari ini. Jadi ini diperoleh seperti ini gitu ya. Oh enggak UF-nya ya. Yang jumlah Riemann atasnya, bukan integral atasnya. Berarti yang diambil adalah yang ini nih. Ini kemudian dikurang LF dikurang kalau dikurang semuanya dengan ini dikurang LF P epsilon, berarti ini jadi 0, ini jadi yang dimau gitu ya, diinginkan gitu ya.
Kemudian, ya, epsilonnya besar dari 0 ya. Ya, tunggu dulu ya. Ya, nanti ini tinggal dikurang semuanya ya, kesaksamaannya dikurang dengan L F P epsilon. Jadi nanti saya punya U F P epsilon besar dari 0 gitu ya. Nah, karena epsilon yang besar dari 0, maka itu kecil dari epsilon ya. Jadi bisa diperoleh yang 3 ini gitu. Itu dari kiri ke kanan idenya. Nah, dari kanan ke kiri kita punya sebaliknya. Kalau saya punya kondisi ini berlaku, maka LF sama dengan UF, itu katanya. Nah, kita lihat di sini ya, sebaliknya. Ini sifat yang kita punya secara umum ya, bahwa jumlah Riemann itu kecil sama dengan integral atas. Jumlah Riemann bawah itu kecil sama dengan integral bawah, karena definisi integral bawah adalah supremumnya. Nilai yang paling besarnya dari semua jumlah Riemann gitu yang ada. Kemudian jumlah Riemann atas, integral atas itu lebih kecil dari jumlah Riemann atas gitu ya, untuk setiap partisi P. Sehingga kalau saya kurangkan kedua kesamaan ini, saya punya bentuk yang seperti ini gitu ya. Dan diketahui ini kecil dari epsilon gitu ya. Ini kecil dari epsilon. Sehingga saya punya UF kurang LF kecil dari epsilon. Kecil dari epsilon. Nah, epsilonnya sembarang. Epsilonnya sembarang artinya dia diiris dari mulai epsilon yang paling kecil sampai epsilon yang paling besar. Irisannya adalah epsilon yang sangat kecil, yang dekat ke 0 gitu ya. Nah, ini juga besar dari 0. Sehingga kita punya bahwa harusnya UF sama dengan LF gitu ya. Jadi dia terintegral. Black box itu buktinya. Nah, akibatnya ini limit ya sama. Jadi akibat ini memang akibat dari teorema 748 tadi gitu. Kita bisa menggunakan di sini limit dari UF kurang integral jumlah Riemann atas dikurang jumlah Riemann bawah itu sama dengan 0. Kalau tadi kan kecil dari epsilon ya. Sebenarnya sama aja gitu ya. Ya ini limit kalau kita ambil hampirannya ya dia sama dengan 0. Ya bisa pakai ini ya kriterianya. Buktinya singkat karena dia turunan dari teorema tadi. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini contoh yang bagian C tadi. Hx sama dengan X pada interval tutup 0,1. Yang tadi kan agak cukup panjang ya, menggunakan definisi. Nah, ini dengan menggunakan teorema aja, kita tunjukkan, menggunakan akibat yang tadi yang di atas. Nah, kita tunjukkan ya untuk akibat ini ya. Jika PN ini adalah barisan partisi, I-nya tertutup gitu ya, interval tutup, F-nya terbatas, fungsi terbatas pada I. Nah, katanya jika PN ini adalah barisan partisi dari I gitu ya, maka limit dari UF dengan barisan itu sama dengan 0 pengurangannya ini. Nah, kita coba untuk yang contoh C tadi. PN, yang satu lagi, ini adalah jumlah Riemann atas, ini jumlah Riemann bawah. Dan tadi nilainya tadi yang jumlah Riemann atas untuk partisi PN ya, artinya ini kan suku ke N-nya, suku ke N, partisi ke N. Jadi tergantung N-nya berapa gitu. Nah, tadi kita punya kalau jumlah Riemann atasnya setengah 1 tambah 1/n ya, jumlah Riemann bawahnya setengah dikali 1 kurang 1/n. Nah, kalau dikurangkan sisanya 1/n ya. Jadi bisa dirujuk lagi contoh yang C tadi. Jadi tinggal dikurangkan, diambil limitnya. Limit 1/n sama dengan 0. Nah, kalau limitnya 0, maka dikatakan di sini F-nya terintegral. F-nya terintegral dan nilainya sama dengan ini limit dari L. Tadi yang saya bilang ya, tadi ambil N-nya
limit n-nya menuju tak hingga tadi. Nah, jadi integralnya sama dengan limit mengambil limit dari integral jumlah Riemann atas atau mengambil limit dari jumlah Riemann bawah. Boleh pilih salah satunya ya. Boleh atasnya saja atau bawahnya saja diambil. Dalam hal ini adalah setengah. Jadi lebih singkat ya, lebih singkat. Tapi sebenarnya kita juga harus menghitung jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawahnya di sini ya, sama aja sebenarnya. Ini karena kita udah hitung tadi makanya jadi lebih singkat jadinya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya untuk contoh teorema ini. Jadi sebenarnya lebih mudah. Kalau yang tadi kan apa namanya, kita sendiri kan dia sama dengan integral atas dan integral bawahnya. Nah ini enggak ya, ini enggak masuk karena memang sama aja dengan yang untuk integral Riemann kemarinnya, jadi enggak masuk. Nah selanjutnya kita akan masuk ke ini juga enggak masuk ya, jadi silakan dibaca aja untuk pengetahuan aproksimasi ini ya. Nah selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke barisan fungsi. Jadi bab integral sampai di sini. Sampai di yang tadi, contoh yang tadi, teorema. Jadi ada 3 kriteria untuk menunjukkan suatu fungsi itu terintegral gitu ya. Untuk yang terintegral Darboux gitu. Yang pertama dengan menggunakan definisi, yang kedua dengan menggunakan teorema atau akibat tadi gitu ya. Jadi silakan, kita punya banyak waktu ya nantinya. Nanti saya akan coba untuk bahas soal juga nantinya. Mudah-mudahan ya, karena saya utangnya banyak juga ini. Nanti saya kalau tidak, nanti mungkin rekamannya saja saya share gitu ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke barisan fungsi. Ya, barisan fungsi. Bedanya dengan barisan bilangan real ya, ini isinya fungsi ya. Jadi kalau misalkan barisan bilangan real xn itu kan isinya x1, x2. Nah, ini suku-sukunya ini adalah bilangan. Nah, kalau kita bicara barisan fungsi, ya suku-sukunya adalah fungsi. Misalkan adalah fungsi x pangkat n gitu. Atau kita uraikan suku pertama isinya fungsi linear. Suku kedua isinya x kuadrat, suku ketiga x pangkat 3, suku keempat x pangkat 4 dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita bicara tak hingga banyaknya suku, tentu kita lihat di sini sama aja ya. Ini konvergen kemana gitu. Nah, tentu kalau bilangan dia konvergen ke suatu bilangan real juga gitu. Nah, kalau fungsi dia akan konvergen ke suatu fungsi juga f gitu. Nah, itu yang akan kita lihat nantinya. Jadi barisan fungsi adalah barisan yang suku-sukunya adalah fungsi-fungsi. Tentu dia akan konvergen ke fungsi juga gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca ya. Jadi kekonvergenannya sama ya, ada kekonvergenan titik demi titik, ada kekonvergenan seragam, sama kayak yang di barisan bilangan real gitu. Nah, mirip ya, tapi bedanya fungsi saja. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk integral sampai di sana ada pertanyaan nggak? Ya, kalau barisan fungsi bentuknya seperti ini ya. Dia berbentuk fungsi gitu. Kalau barisan real dia titik-titik saja, bilangan-bilangan gitu ya. Nanti kan kita bahas lebih lanjut. Kemarin itu saya udah kasih latihan ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas bersama. Tapi kita teruskan materi dulu, nanti temuan sisanya nanti kita akan bahas latihan, atau setidaknya nanti akan saya ganti dengan video ya. Kita kuliah terakhir tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Sebelum Lebaran? Minggu depan ya?
Saya belum lihat ininya. Kalau nggak salah sebelum ujian, kita ujian itu 30 akhir Mei kalau nggak salah. Akhir Mei, 30 atau 31 itu ya. Jadi kita jeda libur lebaran dulu gitu. Jadi ada waktu setelah lebaran untuk menambah untuk kuliah lagi gitu sebelum ujian dimulai ya. Jadi setelah lebaran tidak langsung UAS gitu. Nggak ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalau enggak kita akhiri aja ya. Saya mohon maaf ya kalau agak ribut tadi. Ya, dia juga semangat ingin tahu, ingin melihat pula, ingin ngajar pula. Ya, nak? Ya kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Nanti silakan kalau mau ditanyakan juga ya. Soal boleh juga ya ditanyakan. Setidaknya mungkin kalau tidak di kelas, saya akan buatkan rekamannya ya, mungkin video atau apa, nanti tinggal saya upload gitu. Silakan aja ditanyakan ya, jadi soal apa yang mau dibahas gitu. Karena mungkin memang di kelas juga agak susah ya untuk dan juga saya juga ini kan butuh ininya juga kan, waktu juga untuk menjawab gitu ya. Jadi kalau di kelas kan mungkin materinya terlalu banyak gitu ya untuk dijelaskan, kemudian juga nggak fokus juga untuk menjawab soalnya. Ya, kalau nggak ada kita akhiri dulu pertemuan hari ini sampai di sini. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.